Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novianto Wibowo, NIM 2019-54111. Di sini saya akan menjelaskan cara menghitung distribusi frekuensi. Berikut adalah data-datanya. Yang pertama, untuk kedepannya supaya menghitung lebih cepat, kita blok dulu data nilai ujian statistika tersebut. Kita blok, lalu kita beri nama nilai. Kita beri nama sesuai dengan apa yang kita inginkan, sesuka hati. Di sini saya memberi nama nilai. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan. Yang pertama, kita menghitung jumlah data. Cara menghitung jumlah data adalah sama dengan count. Di sini kalau sudah muncul gini, tinggal klik 2 kali saja. Kita nilai, yaitu sesuai data yang di atas, kurung tutup, enter. Yang selanjutnya adalah mencari nilai terbesar. Caranya adalah sama dengan max nilai sesuai data yang di atas lagi, kurung tutup, enter. Yang selanjutnya adalah mencari nilai terkecil. Caranya adalah sama dengan min nilai kurung tutup, enter. Selanjutnya kita masuk ke penyelesaian. Di sini kita akan mencari, yang pertama adalah mencari interval kelas. Caranya adalah sama dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Enter. Yang kedua, kita akan mencari banyaknya kelas interval. Yaitu caranya adalah sama dengan 1 ditambah 3,322 dikali log n. Log n berarti itu jumlah data. Kurung tutup, enter. Di sini hasilnya adalah 7,322065. Yang kita bulatkan akan menjadi 7. Yang selanjutnya, kita akan mencari panjang interval kelas. Caranya adalah sama dengan interval kelas, ya ini 64 dibagi banyaknya kelas interval, yaitu 7. Kita enter. Di sini hasilnya 9,142857143 yang kita akan bulatkan menjadi 9. Yang selanjutnya adalah menentukan kelas, yaitu caranya adalah sama dengan kurung buka nilai terkecil ditambah panjang interval, yaitu 9, kurung tutup, kurangi 1. Inilah hasilnya 43. Selanjutnya kita masuk ke tabel. Kita harus mengisi kelas, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yang pertama, kita masuk ke mencari nilai interval bawah. Yaitu caranya adalah sama dengan nilai terkecil, enter. Selanjutnya kita mencari nilai interval atas, yaitu caranya adalah sama dengan kurung buka
nilai terkecil ditambah panjang interval yaitu 9 kurung tutup, jangan lupa memberi dolar supaya untuk mengunci datanya, dikurangi 1, lalu tekan enter. Untuk mencari nilai interval bawah yang kelas kedua, caranya adalah sama dengan nilai atas ditambah 1, lalu enter. Karena di sini caranya sama, kita tinggal tarik ke bawah aja sampai ke kelas 10. Yang nilai atas, interval atas juga caranya sama, tinggal kita tarik aja. Nah, kita di sini mendapatkan hasilnya nilai interval atas dan nilai interval bawah. Selanjutnya, untuk mencari frekuensi, untuk mempermudah kita lebih baik blok nilai interval atas dan kita beri nama interval untuk mempermudah menghitung ke depannya. Cara menghitung frekuensi adalah kita dulu blok kolomnya frekuensi. Caranya adalah sama dengan frekuensi nilai titik koma interval lalu jangan lupa kita tekan Ctrl Shift lalu enter. Sudah kelihatan hasilnya. Lalu kita mencari N yaitu jumlah frekuensinya. Caranya adalah sama dengan sum, lalu kita blok frekuensi dari kelas 1 sampai kelas 10, lalu kita tekan enter. Nilainya adalah 80, berarti betul sesuai dengan jumlah data. Yang selanjutnya kita mencari nilai tepi bawah. Caranya mencari nilai tepi bawah adalah sama dengan kurung buka nilai tepi bawah dikurangi 1 kurung tutup ditambah nilai tepi bawah lalu kurung tutup lagi dibagi 2. Karena caranya sama, supaya cepat kita tinggal tarik saja sampai ke kelas 10. Dan selanjutnya kita akan mencari nilai tepi atas. Nilai tepi atas caranya adalah sama dengan kurung buka nilai tepi atas, yaitu ini 43 interval yang tepi atas, ditambah 1 kurung tutup ditambah nilai tepi atas lagi yaitu 43 ini kurung tutup dibagi 2, lalu tekan enter. Karena caranya sama, kita tinggal tarik saja sampai ke kelas 10 supaya cepat. Untuk mencari frekuensi kurang dari, caranya adalah sama dengan 0 ditambah frekuensi di kelas pertama, yaitu 3. Lalu tekan enter.
Selanjutnya, untuk mencari frekuensi kurang dari di kelas kedua, caranya adalah sama dengan frekuensi kurang dari 3 ini ditambah frekuensi kelas kedua, yaitu ini 3. Lalu di enter. Karena caranya sama, kita tinggal tarik saja seperti yang lainnya. Nah, selanjutnya kita mencari frekuensi lebih dari. Caranya mencari frekuensi lebih dari adalah sama dengan jumlah frekuensi, yaitu 80, dikurangi frekuensi kelas pertama, yaitu 3. Lalu tekan enter. Untuk frekuensi lebih dari yang kelas kedua, caranya adalah sama dengan frekuensi lebih dari yang pertama tadi, 77, dikurangi frekuensi kelas kedua, yaitu ini 3. Kita tinggal enter 24. Karena caranya sama, kita tinggal tarik saja sampai ke kelas 10. Maaf, tadi terjadi kesalahan. Di sini menghitung frekuensi kurang dari, tadi kita tinggal tarik saja di kolom ini. Kita tarik bawah sampai ke kelas 10. Ya, kalau di frekuensi lebih dari, ini tadi karena caranya sama, kita tarik aja dari sini ke kelas 10. Yaitu yang terakhir mencari titik tengah. Caranya adalah sama dengan kurung buka, nilai tepi atas yaitu 43,5 ditambah nilai tepi bawah, kurung tutup, enter. Lupa, ternyata juga dibagi 2. Tak ulang. Sama dengan kurung buka, nilai tepi atas ditambah nilai tepi bawah dikurung dibagi 2. Dan terdapat hasilnya. Karena caranya sama, kita tinggal tarik saja sampai ke bawah, sampai ke kelas 10. Inilah hasil dari cara saya menjelaskan cara menghitung distribusi frekuensi. Cukup sampai di sini saya menjelaskan cara menghitung distribusi frekuensi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.